Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep di sini adalah gerak lurus berubah beraturan dan juga kita gabungkan dengan konsep hukum Newton. Sebuah benda bermasa 200 gram meluncur dari lintasan seperempat lingkaran tanpa kecepatan awal. Berarti saya tulis di sini V0, kecepatan awal di A-nya itu sama dengan 0 meter per second. Seperti itu. Kemudian ketinggiannya itu adalah hanya 3,2 meter. Dari A ke B-nya, di sini kita anggap dari A ke B 3,2 meter. Masanya M-nya sama dengan 200 gram. Kita ubah ke dalam kilogram menjadi 0,2 kilogram, kita bagi 1000. Kemudian benda tersebut berhenti di titik C pada lintasan mendatar kasar. Jika kasar ada gaya gesek, koefisien gesek statis dan kinetisnya berturut-turut 0,7 dan 0,5. Kita cari kecepatan di titik B terlebih dahulu. Di sini kita cari kecepatan di titik B. Bagaimana mencari kecepatan di titik B? Kita gunakan rumusnya, itu adalah kita gunakan rumus GLBB untuk yang gerak vertikal. VT kuadrat kecepatan akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat kecepatan awal kuadrat di sini ditambah dengan 2 kali G kali H. Mengapa ditambah? Karena geraknya turun. Turun searah dengan gravitasi, maka ditambah. VT-nya itu adalah VB. VB pangkat 2. Di sini kecepatan akhirnya itu adalah di VB. V0-nya itu adalah V0A pangkat 2 ditambah dengan 2 kali G percepatan gravitasi di sini adalah 10 meter per second pangkat 2. Berarti kita masukkan kali 10 kali hanya 3,2 ketinggiannya. Berarti VB pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 3,2 itu 6,4, 3 kali 10 64. VB pangkat 2 sama dengan 64. VB-nya sama dengan akar 64, berarti VB-nya kecepatan di B-nya itu adalah 8 dengan satuannya adalah meter per second. Seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan gerak untuk yang horizontal. Tetapi di sini ada gaya gesek. Bagaimana jika ada gaya gesek? Di sini saya gambarkan bendanya, di sini bendanya jika bergerak dari B ke C seperti ini. Nah, di sini terdapat gaya berat yang arahnya ke bawah, ini gaya berat. Kemudian gaya geseknya berarti berlawanan, berarti F gesnya adalah ke sebelah kiri. Seperti ini. Berarti untuk mencari gaya geseknya itu adalah di sini terdapat gaya normal juga yang tegak lurus terhadap bidang. Karena bendanya tidak bergerak naik atau turun saat berjalan di bidang kasar ini, kita gunakan hukum Newton 1 sigma Fy resultan gaya terhadap sumbu Y-nya sama 0. Berarti N min W ke atas positif, ke bawah misalkan negatif. Gaya normal min gaya berat sama dengan 0. N sama dengan W. Kita dapat N sama dengan rumus W itu adalah M massa dikali dengan G percepatan gravitasi. Masanya 0,2, G-nya 10. Berarti gaya normalnya 2 Newton. Nah, sampai ketemu gaya normal di sini kita uji terlebih dahulu. Di sini F yang bekerja. Bagaimana menguji F yang bekerja? Kita cari usahanya terlebih dahulu. Rumus usaha di sini W besar itu usaha, W kecil gaya berat ini berbeda. Rumusnya adalah delta EK, perubahan energi kinetik. Berarti W besar sama dengan setengah kali M dikali dengan, di sini ini adalah VB dan ini adalah VC. Di VC-nya hingga berhenti berarti VC-nya 0. Berarti perubahan energi kinetiknya karena diperlambat sehingga ini adalah W sama dengan minus delta EK. Berarti kita tambahkan minus setengah kali M VC pangkat 2 min VB pangkat 2 seperti ini. Berarti W sama dengan minus setengah kali M-nya masanya adalah 0,2 dikali dengan 0 pangkat 2 dikurang dengan 8 pangkat 2. Kita dapat W besarnya usahanya di sini min setengah kali 0,2 min 0,1 dikali dengan hasil dari dalam 0 dikurang 64 minus 64. Hasil dari usahanya sama dengan minus atau plus, minus dikali minus habis 6,4 dengan satuan usahanya adalah Joule seperti ini. Sekarang rumus usaha yang lain di sini usahanya sama dengan sigma Fx resultan gaya terhadap sumbu X-nya dikali dengan S. Di sini jaraknya. Berarti yang ditanya pada soal kali ini adalah S-nya. W-nya adalah 6,4 Joule. Sigma Fx gaya yang bekerja secara horizontal itu hanya F gas-nya. Berarti F gas dikali dengan S-nya.
Nah, berarti 6,4 sama dengan kita butuh F gas atau gaya gesek. Bagaimana mencari gaya gesek? Rumus dari gaya gesek itu adalah gaya normal dikali dengan. Nah, kita lihat karena bendanya sudah pasti bergerak dari B ke C sudah pasti bergerak, berarti yang kita gunakan bukan koefisien gesek statis. Karena statis itu hanya mengecek benda bergerak atau tidak. Yang kita gunakan adalah koefisien gesek kinetis, yaitu mu k-nya. Mu k-nya di sini adalah 0,5. Berarti yang kita gunakan adalah 0,5. N gaya normalnya 2 dikali dengan 0,5. Hasilnya adalah 1 Newton. Berarti gaya geseknya 1 Newton. Berarti ini 1 dikali dengan S. 6,4 dibagi 1 itu adalah 6,4 dengan satuan S jaraknya adalah meter. Jawaban yang tepat itu adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.